masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sekolah Dasar Negeri 06 Cindakir di Bungus, Teluk Kabung terbakar. Kesiapsiagaan menghadapi ancaman megatrust Sumatera, BPBD Padang gelar simulasi gempa dan tsunami. Polresta Padang panen budidaya tanaman hidroponik. Berbagai macam tanaman hidroponik yang merupakan budidaya milik Satuan Lalu Lintas Polresta Padang mulai dipanen Senin siang, mulai dari tanaman sayuran dan ikan air tawar. Tanaman hidroponik merupakan budidaya pekarangan pangan bergizi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan karena tidak mengandung pestisida. Tanaman hidroponik sendiri adalah tanaman yang dibudidayakan tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan memanfaatkan air dan larutan nutrisi. Dalam metode ini, tanaman tumbuh dengan menyerap nutrisi melalui akarnya. Dengan memenuhi kebutuhan unsur hara, setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik walaupun tidak menggunakan media tanah. Selain itu, Polresta Padang juga melakukan program swasembada pangan berupa pemanfaatan lahan pangan untuk tanaman padi, distribusi mesin pertanian, dan perekrutan anggota Polri di bidang ahli gizi dan pangan. Inilah pekarangan pangan bergizi, kemudian lahan produktif pangan, kemudian membantu pendistribusian mesin pertanian, dan yang terakhir adalah rekrutmen Polri di bidang ahli pangan dan ahli pertanian, yaitu hidroponik, ya, sayur mayur, kemudian di bawahnya adalah ikan. Yang harapannya apa yang kita lakukan ini, yang pertama bermanfaat untuk yang terdekat dulu, sekitar kita dulu. 4 program unggulan dari Kapolri ini merupakan bentuk dukungan atas Asta Cita, yakni program kerja 100 hari Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota menangkap seorang pria yang membawa sabu-sabu dari Pekanbaru menggunakan mobil sewa yang akan diedarkan di wilayah hukum Polres 50 Kota pada Senin sore. Penangkapan dilakukan oleh tim Opsnal Satres Narkoba dan dibantu Satlantas, terjadi di depan Mapolres 50 Kota dengan cara menghentikan kendaraan mobil sewa yang ditumpangi tersangka. Saat diinterogasi dan digeledah, tersangka yang bernama Rion dan berprofesi sebagai petani itu mengakui membawa sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan di dalam kotak rokok di lantai tempat duduknya. Saat dilakukan interogasi lanjutan, tersangka Rion yang telah lama menjadi target polisi ini juga mengakui bahwa ia menanam ganja di ladangnya yang berada di Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Bukit Barisan 50 Kota. Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung menggiring tersangka ke ladang ganja miliknya. Sesampai di ladang itu, polisi menemukan 140 batang ganja, berbagai usia dan ukuran, yang ditanam tersangka. Lakukan upaya razia yang dilakukan di depan Polres, dan pada saat dilakukan razia ditemukan sabu seberat 12 gram ya, 12 gram. Kemudian dari hasil pengembangan ya disampaikan dari yang bersangkutan bahwasannya yang bersangkutan juga telah menanam ganja di ladangnya yang terletak di Bukit Barisan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang bukti sabu-sabu dan tanaman ganja serta tersangka masih ditahan di sel Mapolres 50 Kota. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Baju itu yang buat dimakan.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bukit Tinggi Menggugat menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi pada Selasa sore. Mereka mendesak kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus korupsi pasar atas yang hingga kini belum tuntas. Terdapat 4 tuntutan yang disampaikan kepada pihak Kejaksaan Bukit Tinggi. Pertama, mendesak kejaksaan berantas dan tangkap tersangka korupsi pasar atas yang masih berkeliaran. Kedua, mengusut tuntas mafia yang berperan dalam memberi ruang terhadap tersangka. Ketiga, Kajari diminta tegas dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi, penyelewengan dana pengelolaan kebersihan pasar atas, dan terakhir, Kajari diminta berbenah, memperbaiki regulasi, dan menutup celah agar kasus serupa tidak terjadi. Aliansi dari Bukit Tinggi Menggugat ini adalah kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh kaum-kaum intelektual yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kami menyadari bahwasanya kasus korupsi ini sudah bahkan sudah melebihi dari 2 tahun dan hampir masuk ke 3 tahun. Dan kami minta ataupun mendesak kepada Kejari Kota Bukit Tinggi untuk segera menyelesaikan dan menemukan otak ataupun mafia yang menjadi dalang dalam kasus ini. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kasusnya kasus apa? Oke, kasusnya penyelewengan dana mengenai pengelolaan sampah di pasar atas Bukit Tinggi. Menanggapi tuntutan mahasiswa, pihak Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi menerangkan bahwa hingga kini Kejari telah memanggil dan memeriksa hampir 30 saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Sekarang kan proses penyidikan kan masih berjalan. Kita sampaikan seperti kita sampaikan tadi, penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi. Nah, terkait nanti siapa yang dipanggil, siapapun jadi pihak terkait yang diperlukan akan dipanggil oleh penyidik. Bisa kurang lebih sekitar 20-30 lah ya nanti tempatnya. Mahasiswa nyaris membakar ban yang mereka bawa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Aksi itu kemudian dicegah Kapolsek Bukit Tinggi dengan alasan lokasinya berada di kawasan padat penduduk. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika hingga batas waktu akhir tahun ini pelaku korupsi pembangunan pasar atas Bukit Tinggi belum ditangkap. Meski aksi ini berisi tuntutan penuntasan kasus dugaan tindak pidana korupsi, tak ayal sebagian pihak menudingnya dilakukan dengan kepentingan politik karena baru dilakukan menjelang pilkada serentak yang akan digelar tanggal 27 November mendatang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tidak memberikan waktu yang pasti kepada kita. Kapan kasus korupsi? Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.